Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku bakal ngebahas tentang mekanisme perdagangan aset kripto. Aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran, namun sebagai alat investasi dapat dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Dengan pertimbangan karena secara ekonomi potensi investasi yang besar dan apabila dilarang akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar atau capital outflow karena konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto. Aset kripto terlebih dahulu akan diatur dalam Permendag yang memasukkan aset kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka. Pengaturan lebih lanjut terkait hal-hal yang bersifat teknis serta untuk mengakomodir masukan-masukan dari kementerian akan disusun aturan pelaksana dalam bentuk peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Dasar hukum pengaturan perdagangan aset kripto. Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang akan diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah atau kontrak derivatif lainnya. Tujuan perdagangan fisik aset kripto. Yang pertama, memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha perdagangan aset kripto di Indonesia. Kedua, memberikan perlindungan kepada pelanggan aset kripto dari kemungkinan kerugian dari perdagangan aset kripto. Yang ketiga, memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik aset kripto di Indonesia. Lalu yang keempat, mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta pengembangan senjata pemusnah. Kewajiban pedagang fisik aset kripto. Selama pelaksanaan pendaftaran, pedagang fisik aset kripto wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pertama, memberitahukan setiap perubahan sistem, bisnis, proses, dan pengaturan dan tata tertib yang dimiliki. Yang kedua, berkomitmen untuk membuka setiap informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan dalam peraturan Bapepti. Yang ketiga, mengikuti edukasi dan konseling yang diperlukan untuk pengembangan perdagangan aset kripto. Yang keempat, mengikuti pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Bapepti, otoritas atau kementerian lembaga lain. Selama pelaksanaan pendaftaran, pedagang fisik aset kripto yang menjalankan kegiatannya wajib memperhatikan ketentuan seperti berikut. Yang dapat menjadi pelanggan aset kripto hanya terbatas pada status perorangan dan dilarang bagi badan usaha. Yang kedua, tidak diperbolehkan menjual aset kripto yang diciptakan oleh pedagang fisik aset kripto yang bersangkutan atau pihak afiliasinya. Pedagang fisik aset kripto wajib yang pertama menyediakan dan membuka akses terhadap seluruh sistem yang dipergunakan kepada Bapepti dalam rangka pengawasan dengan hak akses untuk membaca. Yang kedua, mencantumkan referensi nilai kapitalitas perdagangan aset kripto yang digunakan. Lalu juga terdapat mekanisme perdagangan aset kripto. Yang pertama, calon pelanggan membuka rekening pada pedagang komoditi aset kripto. Setelah lulus rangkaian prosedur Know Your Customer atau KYC, calon pelanggan dapat disetujui menjadi pelanggan sehingga memiliki akun dan mulai dapat bertransaksi. Pelanggan melakukan transaksi melalui pedagang komoditi aset kripto. Transaksi dapat berupa penukaran,
aset kripto dengan fiat money, atau sebaliknya, penukaran antara aset kripto atau memasang kuotasi harga jual dan beli aset kripto. Yang kedua, pelanggan melakukan penyetoran dana ke rekening terpisah pedagang komoditi aset kripto. Dana yang dimaksud merupakan dana yang dipergunakan untuk membeli aset kripto. 70% dana dimaksud akan disimpan pada lembaga keriling dan 30% akan disimpan pada pedagang komoditi aset kripto. Lalu yang ketiga, aset kripto yang telah ditransaksikan akan disimpan oleh pedagang komoditi aset kripto di depository baik yang sifatnya hot wallet dan cold wallet di pengelola tempat penyimpanan. Yang keempat, terdapat catatan keuangan antara pedagang komoditi aset kripto dengan lembaga keriling berjangka termasuk catatan kepemilikan aset kripto. Lembaga keriling berjangka akan melakukan verifikasi jumlah keuangan dengan aset kripto yang ada pada pengelola tempat penyimpanan. Dan yang kelima, adanya pelaporan data transaksi dari pedagang komoditi aset kripto, lembaga keriling berjangka, dan pengelola tempat penyimpanan kepada bursa berjangka sebagai referensi harga dan pengawasan pasar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.